Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Hunian Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema pada kajian online hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana 5 cara agar selalu bisa bersikap lapang dada ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari ujian, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan hidup ya. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, ujian-ujian, kita harus menghadapinya dengan tenang, bersikap lapang dada. Sifat lapang dada bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, tapi harus kita berusaha untuk bagaimana kita bisa memiliki sifat lapang dada. Nah, ini yang kita akan bahas, bagaimana kita bisa memiliki sifat lapang dada ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi permasalahan kehidupan. Yang pertama kali ya, supaya kita berlapang dada, apapun yang terjadi pada diri kita, permasalahan apapun yang terjadi pada diri kita harus menyadari semuanya itu terjadi atas izin Allah. Ini bisa kita lihat dalam surat At-Taghabun ya, ayat 11 yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang ya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Jadi kita ya, apapun yang terjadi pada diri kita, kesedihan, kelapangan ya, atau misalnya kepenatan ya, ataupun misalnya hujan-hujan hidup, masalah-masalah, semuanya itu kita harus menyadari terjadi atas izin Allah. Karena Allah lah yang memberikan ya ujian itu kepada kita. Karena Allah yang memberikan ujian itu kepada kita, dan kita orang yang beriman, kita terus ya bermunajat kepada Allah, terus kita dekati Allah, terus kita memohon jalan keluar dari setiap ujian-ujian. Itu akan melampangkan hati kita kesedihan, atau mungkin ada orang menyakiti kita, atau mungkin kita pernah ada luka-luka batin kita yang disakiti, difitnah, atau kita dibicarakan, atau kita difitnah dan seterusnya, atau ujian-ujian keluarga, anak, ataupun ujian-ujian pekerjaan, tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau itu adalah atas izin Allah, minta kepada Allah segala solusinya, minta kepada Allah petunjuk dari apapun yang kita hadapi. Yang kedua, ya, ketika bagaimana kita bisa bersikap lapang dada, ya kita lihat di hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ya, kita menyadari semuanya pasti baik dari Allah. Lihat, semua terjadi atas izin Allah, dan kita juga harus menyadari ya, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun yang terjadi pada diri kita, kita menyadari semuanya itu pasti baik dari Allah. Kata Rasulullah ya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Masya Allah ya, apapun keadaan kita lapang ya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan nikmat, bersyukur, dalam keadaan musibah, sedih, dia bersabar. Syukur dan sabar sama baiknya. Karena apa? Itulah urusannya orang mukmin. Setiap urusan orang mukmin itu adalah baik. Nah, ini ya, kita semangatilah Rasulullah. Apapun yang kita hadapi, urusan apapun, lapang, sempit, semuanya adalah baik. Kalau kita betul-betul orang mukmin, betul-betul orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah yang kita harus sadari juga bahwasanya ujian yang kita hadapi ya, agar kita bisa berlapang dada itu kita menyadari semua sudah terukur dari Allah. Pertama tadi izin Allah, semua akan baik-baik saja. Yang ketiga, Allah itu ngasih sama kita karena Allah tahu kita mampu menghadapinya. Allah sudah mengukur kemampuan kita. Nih, sering kita baca ya surahnya ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 286.
Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu dari surat Al-Baqarah 286. Jadi sudah diukur, oh kamu bisa menghadapinya karena apa, iman kamu sudah cukup untuk bisa menghadapinya. Jadi masing-masing orang itu kan ujiannya beda-beda ya. Masih orang-orang itu kan musibahnya ya, itu pasti beda-beda ya. Karena apa? Allah yang mengukur, oh, kamu bagian yang ini ujiannya. Mungkin ada ujiannya melalui keluarga, ada ujiannya melalui anak, ada ujiannya melalui keluarga, atau ada misalnya ya kesedihannya melalui yang lain gitu ya. Tetapi Allah sudah mengukur karena Allah tahu kita akan mampu menghadapinya. Karena Allah tahu sebagai orang mukmin kita akan ya berusaha menjalaninya. Karena apa? Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Sudah diukur sama Allah. Karena Allah yakin kita bisa menjalaninya. Itu asalkan kita terus dekat dengan Allah, terus minta pertolongan Allah, terus minta ya bersandarkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya yang keempat adalah ya kita bisa berlapang dada terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, senang susah lapang sempit ya, menyadari semua kejadian yang tidak mengenakan atau misalnya kita menghadapi ujian, musibah, ada yang fitnah, pun ada kehilangan, ada musibah, kesedihan-kesedihan itu tadi ya, menyadari semua kejadian yang tidak mengenakan, kepahitan, kesakitan, semua itu bisa menggugurkan dosa atau kafarah. Ini kita bisa cek nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus menerus, rasa capek, kekhawatiran, kesedihan, atau kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, itu tadi ya. Jadi kalau kita menyadari ya apa yang kita hadapi itu kesedihan, kepenatan, ya kesusahan hati, atau sampai duri yang menusuk ya, itu apakah ya apa namanya itu sakit yang mungkin terus menerus, capek, khawatir, sedih, susah, atau sesuatu yang kita inginkan yang kita nggak enak gitu ya. Kalau kita sabar, ikhlas, insya Allah akan bisa menjadikan dosa-dosa kita akan gugur sebagai kafarah. Masya Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan dengan ini ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ada Allah sebagai tempat kita meminta dari segala macam jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Dan kita sabar dan kita ikhlas, insya Allah menjadi penggugur dosa ya. Dan kita akan tidak sadari betapa banyak dosa-dosa kita yang mungkin digugurkan karena kesabaran kita menghadapi kesedihan, kekhawatiran, atau sesuatu hal yang menyakiti, atau sesuatu hal yang tidak mengenakan kita. Dan yang terakhir tadi kita bicara ada 5 ya, bagaimana kita bisa bersikap lapang dada terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, menyadari semua bisa ditolong oleh Allah. Ada Allah, ya Allah ya. Dengan pertolongan Allah yang sesungguhnya pertolongan Allah terdekat, harus yakin. Dan surah Al-Baqarah ayat 214 ya. Sesungguhnya, ya yang artinya sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kita ada ujian, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan nanti ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ayo kita ya muhasabah. Seumur umur kita ini, kayak saya 54 tahun, berapa banyak ya permasalahan saya mungkin selama saya berumur 54 tahun itu sudah diselesaikan oleh Allah. Mungkin ada kesedihan, ada kekhawatiran, kecemasan, ya atau musibah-musibah, tapi berapa banyak kesedihan kita ataupun ujian-ujian yang kita hadapi sudah diselesaikan oleh Allah, sudah ditolong oleh Allah. Oleh karena itu jangan kita itu meninggalkan Allah. Karena sumber pertolongan kita adalah Allah. Allah lah segala-galanya. Kita harus yakin kembalinya kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, semuanya berarti kita tenang, berarti kita bahagia. Nah itulah para pemirsa semua, ada 5 hal tadi yang bisa membuat hati kita bisa berlapang dada. Apapun terjadi pada diri kita, ya mudah-mudahan 5 hal tersebut bisa membuat kita semakin kuat. Kita ada Allah yang senantiasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Teruslah kita bersama Allah, teruslah kita mengikuti Rasulullah. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Saya yakini masih banyak kurang, mungkin keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kalau ada yang benar, tetapnya dari Allah. Kalau ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kepada pemirsa semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, para takna mutarin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.